Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studio. Di sini nanti urutannya yang pertama eh, input data ya. Jadi input data dari Excel kita masukkan ke program RStudio. Selanjutnya untuk analisisnya sendiri nanti diawali dengan analisis deskriptif statistik. Nah, analisis ini tujuannya adalah untuk mengetahui deskripsi data seperti nilai rata-rata, kemudian jumlah data, nilai minimum, maksimum, standar deviasi dan lain-lain ya. Jadi analisis ini untuk mengetahui karakter dari data variabel tersebut. Selanjutnya analisis regresi linier ya. Untuk regresi linier ini tujuannya adalah untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap dependen ya. Kalau regresi linier sederhana itu untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Kemudian kalau regresi linier berganda itu untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Nah, kemudian di dalam analisis regresi linier nanti urutannya adalah ada analisis R square atau analisis determinasi, kemudian ada uji T atau uji secara parsial ya, uji variabel independen secara sendiri-sendiri, kemudian uji F ini uji secara simultan atau uji secara bersama-sama seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk praktek ini akan saya berikan tutorial analisis regresi linier berganda dengan menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk contoh kasusnya adalah data menggunakan data sekunder atau data perusahaan. Baik, yang pertama kita buka dulu untuk data Excelnya ya. Untuk data Excelnya ada di latihan olah data 1. Nah, ini kita buka untuk catatan dulu ya. Di sini kasusnya adalah analisis pengaruh CAR dan LDR terhadap ROA. Ya, ini untuk penelitian ekonomi ya. Ya, ini rasio-rasio keuangan ya di Bursa Efek Indonesia. Menggunakan data sekunder perusahaan ya. Untuk variabel independen atau X1 itu CAR dan X2-nya itu LDR ya. Untuk variabel independen itu simbolnya X ya. Kemudian untuk variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi simbolnya adalah Z, di sini adalah ROA, return on asset. Kemudian untuk urutan analisis data, yang pertama ya, analisis deskriptif statistik. Ini nanti mendeskripsikan data ya, seperti nilai minimal, maksimal, rata-rata, standar deviasi ya dari masing-masing variabel. Yang kedua, kita coba analisis regresi linier ya. Untuk pembahasan uji asumsi klasik itu di tutorial yang lain ya. Jadi kita akan langsung di analisis regresi linier, di mana nanti akan ada uji T, kemudian uji F dan analisis determinasi. Baik, kita buka data Excelnya ya. Jadi untuk pertama-tama yang harus kita siapkan adalah data Excel ya. Sudah bentuk variabel jadi seperti ini ya. Ya. Jadi langsung kita ambil data variabelnya ya. Nah, di sini ada CAR ya. Kemudian LDR ya, kemudian ROA. ROA ini sebagai variabel dependen. Kemudian CAR dan LDR itu variabel independen. Nah, data seperti ini ya. Ini untuk jumlah datanya atau N-nya itu ada 125 ya, 125 ya. Selanjutnya ya, langkah selanjutnya kita buka program RStudio.
RStudio. Nah, kita cari dulu. Nah, di sini RStudio. Nah, seperti ini tampilan tampilan awal ya, tampilan awal dari program RStudio ya. Oke. Nah, di sini untuk langkah pertama ya, kita akan memasukkan atau mengimport data Excel ya, data Excel yang ini ya. Oke. Nah, untuk mengimport data Excel atau masukkan data Excel, kita bisa klik yang ini, import datasheet ya, ini, atau bisa lewat file ya, file import datasheet ya, ini. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung yang ada di sini ya, di kolom sebelah kanan ini ada import datasheet ya, ada anak panah kecil ke bawah, ini kita klik, kemudian kita pilih dari from Excel ya, dari from Excel ya, karena data kita simpan di format Excel. Kita klik seperti ini, kemudian klik tombol browse. Nah, kita cari di mana data Excel kita ya, ini data R ini ya, kita klik kemudian open. Nah, oke. Nah, selanjutnya akan terbuka seperti ini ya. Berarti ini sudah masuk ya, ini ada variabel CAR, LDR, dan ROA. Selanjutnya kita klik tombol import ya, ada di pojok kanan bawah ini. Nah, ini sudah terbuka. Nah, berarti ini sudah terimport ya, sudah masuk di program R ya, seperti ini. Nah, untuk panduan ini saya sudah membuka ebook ya, ebook dari saya ya. Ini judulnya analisis regresi linear dengan program RStudio ya. Untuk materinya adalah analisis deskriptif statistik, uji asumsi klasik, dan regresi linear. Baik, kita langsung saja ke data ya. Ini datanya sama ya dengan data Excel. Kemudian urutan analisis data ya, seperti ini ya, deskriptif statistik. Nah, di sini untuk uji asumsi klasik di sesi lain ya. Ini langsung ke regresi linear berganda ya. Nanti akan membuat persamaan regresi berganda, kemudian uji T, uji F, dan analisis koefisien determinasi. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini ya. Kita ambil from Excel. Nah, terbuka halaman seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas per analisis. Yang pertama, analisis deskriptif statistik. Nah, untuk analisis deskriptif statistik kita akan ketikkan di halaman konsol ya, akan menuliskan perintah. Nah, perintahnya adalah seperti ini ya. Summary buka kurung data ya, data R ini adalah nama data R ini adalah nama file Excel kita ya, nama file Excel kita ya. Kemudian tanda simbol seperti ini. Kemudian CAR itu adalah variabel yang akan kita analisis deskriptif. Nah, di sini variabelnya adalah CAR ya, variabel independen yang pertama. Nah, kita copy saja ini ya, kita copy. Nah, copy seperti ini. Kemudian kita paste di sini ya, di bawah ini ya. Kita paste. Nah, summary data ya, summary data R CAR. Nah, kemudian tekan enter, dilanjutkan untuk variabel lainnya ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tekan enter. Nah,
Sudah keluar hasilnya ya, outputnya seperti ini ya. Ada nilai minimal, kemudian ada median, mean, kemudian nilai maksimal gitu. Kemudian untuk yang variabel lainnya, nah kita copy ya. Variabel independen yang kedua adalah LDR ya, LDR. Nah, kita paste di sini, klik kanan, paste, kemudian kita tekan enter pada keyboard. Nah, langsung akan keluar hasil output seperti ini ya. Kemudian variabel yang ketiga adalah variabel dependent ya, kita copy ya ini. Variabel dependennya adalah ROA. Nah, kita paste lagi di sini. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya, berarti untuk analisis deskriptif ini untuk 3 variabel sudah terhitung ya, sudah keluar outputnya ya, seperti ini. Ya, kalau di ebook hasilnya seperti ini. Untuk menyimpan outputnya itu kita lakukan blok ya, atau bisa dengan tangkapan layar ya, print screen ya. Kemudian kita paste di program MS Word ya. Nah, kalau print screen atau tangkapan layar nanti akan seperti ini ya, hasil outputnya akan seperti ini. Oke. Untuk interpretasi hasil ya seperti ini ya. Jadi dari output di atas dapat diketahui deskriptif statistik tentang variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk variabel CAR nilai minimum 10,09, nilai maksimum 27,76 dan rata-ratanya adalah 17,68. Kemudian untuk variabel LDR nilai minimum 8,35, nilai maksimum 140,72, rata-rata 86,06, dan untuk variabel ROA nilai minimumnya adalah min 7,58, nilai maksimumnya 5,15, dan rata-ratanya di sini kok tidak tertulis ya. Untuk variabel ROA rata-ratanya adalah 1,766. Baik, itu tadi untuk analisis deskriptif ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi linier. Nah, kalau di ebook ini tepatnya adalah setelah uji asumsi klasik ya. Nah, ini analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Untuk langkah-langkahnya adalah pada halaman konsol kita tulis perintah dulu ya di sini, rec model titik 2. Nah, ini sebenarnya tidak harus seperti ini ya. Jadi bisa ditulis rec model atau lainnya juga boleh ya, seperti ini ya. Kemudian LM ini ya, ini sudah rumus. Kemudian buka kurung ROA. Nah, ROA ini adalah variabel dependennya. Jadi kita tulis dulu variabel dependennya, kemudian simbol seperti ini, kemudian CAR plus LDR. Nah, ini variabel independen pertama plus variabel independen kedua. Kemudian koma, langsung nama file Excelnya. Nah, nama file Excelnya kalau di kasus ini adalah data underscore R, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter ya. Baik, kita copy saja. Nah, ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini ya. Kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Langsung tekan enter. Nah, maka di sebelah kolom sebelah kanan ya, kanan atas ini ya. Ini untuk membuka melihat environmentnya ya. Di sini ada data R dan rec model 1 2. Untuk selanjutnya tulis perintah lagi, yaitu summary buka kurung rec model 2. Nah, ini kita copy, kemudian di sini kita paste. Nah, langsung enter. Nah, di sini sudah keluar untuk output analisis regresi linear berganda ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke. Kemudian kalau ingin menyimpan ya, bisa dengan tangkapan layar atau kita blok ya, kita
kita blok seperti ini, kemudian kita copy gitu. Nah, untuk hasilnya adalah sama seperti di ebook ya, seperti ini ya. Ada nilai uji T, uji F, dan analisis determinasi, dan juga ada nilai-nilai lainnya ya. Di sini juga ada deskriptif tentang nilai residual atau nilai errornya. Nah, selanjutnya kita akan interpretasikan atau membaca hasilnya, hasil analisis regresi ya. Nah, untuk persamaan regresi itu Z sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Itu persamaan regresinya ya. Nah, di sini A itu nilai konstantanya itu min 1,496. Nah, itu di sini ya. Estimate ini ya, intercept ya, min 1,496. Kemudian plus 0,122 X1. 0,122 itu nilai estimate atau nilai koefisien regresinya ya, koefisien unstandardized CAR ya, dari variabel CAR 0,122. Kemudian ditambah 0,013 X2. Ini adalah nilai estimate atau koefisien regresi dari variabel LDR ya, variabel independen kedua ya, atau X2. Nah, itu untuk persamaan regresinya ya, seperti ini. Untuk arti angka-angka tersebut adalah konstanta sebesar min 1,496. Itu artinya jika X1 dan X2 nilainya 0, maka besarnya Z adalah negatif sebesar min 1,496. Kemudian koefisien regresi X1 sebesar 0,122, artinya setiap peningkatan X1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,122 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap ya. Kemudian koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,013, artinya setiap peningkatan X2 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,013 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Nah, itu untuk interpretasi dari angka koefisien regresi ya. Kalau koefisien regresinya itu negatif, nah berarti setiap peningkatan variabel X ya, variabel X2 misal, maka akan menurunkan. Nah, menurunkan Z kalau negatif ya, seperti itu. Selanjutnya adalah hasil uji T. Nah, hasil uji T di sini uji T dalam regresi berganda itu digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ya. Jadi secara parsial ya, secara masing-masing ya, sendiri-sendiri ya, X1 terhadap Y, kemudian X2 terhadap Y. Untuk pengambilan keputusan, nah ini kalau menggunakan T hitung dibandingkan dengan T tabel, maka T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel, itu maka variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. Kemudian jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel X berpengaruh terhadap Z, atau H0 ditolak ya. Kalau H0 ditolak itu artinya tidak berpengaruh ya. Kemudian berdasar nilai probabilitas. Nah, ini bisa pilihan ya, atau bisa digunakan keduanya. Yang jelas ini akan menghasilkan keputusan yang sama. Itu tidak mungkin keputusannya nanti akan berbeda antara nilai menggunakan T atau menggunakan probabilitas ya, pasti akan sama. Kita bisa memilih salah satu saja atau bisa menggunakan dua-duanya. Ya, di sini kalau menggunakan probabilitas, jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, itu maka H0 akan diterima, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. Kemudian jika H0 ditolak, itu jika nilai probabilitas kurang dari atau sama dengan 0,05, itu maka H0 akan ditolak atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Z. Nah, di sini untuk menggunakan T tabel, maka kita harus mencari pada tabel statistik ya. Untuk tabel statistik itu
dicari pada nilai df, degree of freedom, itu rumusnya n min k min 1 ya, atau 125 ya, karena n nya itu kan 125 ya, dikurang 2 dikurang 1 ketemu 122. Nah, k adalah jumlah variabel independen ya, k itu jumlah variabel independen ya, dengan signifikansi 0,05 dan uji dua sisi diperoleh hasil T tabelnya adalah 1,980. Nah, untuk T tabel ya, lampirannya akan saya sertakan nanti ya, akan saya share. Kita lanjut dulu. Hasil uji T, nah yang ini ya, ini T value dan nilai signifikansi atau probabilitas. Nah, interpretasinya adalah di sini untuk variabel CAR ya, itu kan nilai T-nya ya, T hitungnya untuk variabel CAR adalah yang ini ya, 2,537 dengan probabilitas atau signifikansi 0,0124 ya, atau kita bulatkan menjadi 0,012 ya. Artinya kalau di sini kan T value-nya itu berarti lebih besar dari T tabel ya, karena T tabelnya didapat 1,980 ya, 1,980 ya. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel ya. Kemudian kalau dilihat dari signifikansi ya, dilihat dari signifikansi ini 0,012 itu kurang dari 0,05 ya, sehingga H0 ditolak dan HA diterima ya. Berarti CAR secara parsial berpengaruh terhadap ROA ya. Kemudian pengaruhnya positif ya, karena nilai T value-nya atau T hitungnya dan nilai estimate-nya, nilai koefisien regresinya itu positif. Ya, itu positif ya, di sini positif. Artinya CAR berpengaruh positif ya. Yaitu jika CAR meningkat, maka ROA juga akan meningkat, atau kebalikannya, jika CAR turun maka ROA juga akan turun. Itu kalau berpengaruh positif ya. Kalau negatif itu kebalikannya ya. Nah, kalau CAR meningkat maka ROA akan menurun, atau kebalikannya, jika CAR menurun maka ROA akan meningkat. Nah, di sini saya akan membukakan T tabel biar kita tahu cara mencari tabel statistik ya, dimana kita ketemu 1,980. Nah, di sini kan nilai T tabelnya DF-nya, degree of freedom-nya itu kan ketemu 122 ya. 122. Nah, di sini saya ada tabel statistik. Nah, ini untuk T ya. Nah, ini T tabelnya. Seperti ini ya. Tadi DF-nya adalah 122. Nah, berarti ada di sini ya. Berarti pengujian pakai dua sisi, nilai signifikansi adalah 0,05, 122 adalah, nah ini ketemunya adalah 1,980 ini ya. Nah, seperti itu cara mencarinya ya. Jadi nanti untuk tabel ini bisa cari download di internet, itu juga ada banyak, atau nanti akan saya share. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah uji F. Ya, uji F ini untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Ya, jadi ini secara bersama-sama ya. Nah, ini untuk hipotesisnya adalah yang H0-nya adalah tidak ada pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Kemudian HA-nya itu ada pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Kriteria pengambilan keputusan itu juga ada dua ya, jadi pakai F tabel
ya, membandingkan F hitung dengan F tabel, atau berdasar nilai probabilitas atau nilai signifikansi. Nah, ini bisa digunakan dua-duanya atau kita memilih salah satu. Kalau memilih salah satu, sebenarnya yang paling mudah adalah menggunakan nilai probabilitas ya, karena kita bisa langsung membandingkan dengan nilai signifikansi 0,05 ya. Kalau kita menggunakan F tabel, berarti kita harus mencari nilai F tabelnya berapa, seperti itu. Nah, di sini ada catatan ya, mencari nilai F tabel ya. Nilai F tabel dapat dilihat pada tabel F statistik ya, pada DF1 ya. Jadi kalau mencari F tabel itu DF-nya ada dua ya, DF1 dan DF2. Untuk DF1 itu rumusnya adalah jumlah variabel dikurang 1 ya, atau di sini jumlah variabelnya itu sudah termasuk independen dan dependen ya. Jadi ada 3 ya, 3 kurang 1. Nah, DF1-nya ketemu 2, kemudian DF2-nya itu rumusnya adalah N min K min 1 sama dengan yang uji T ya. Jadi 125 kurang 2 kurang 1 ya, ketemunya adalah 122. K ini adalah jumlah variabel independen ya. Jadi DF1-nya ada, DF1-nya 2, kemudian DF2-nya 122. Nah, di sini dengan signifikansi 0,05 diperoleh F tabelnya adalah 3,071. Nah, cara mencarinya kita buka F tabel ya, seperti ini ya. Jadi DF1-nya adalah 2, kemudian DF2-nya adalah 122. Nanti ada di sini. Nah, ini. Nah, ketemunya 3,071 seperti itu. Nah, hasilnya, nah di outputnya adalah, nah ini yang paling bawah ya. Jadi kalau di program RStudio adalah yang ini ada di bawah ini. Nah, ini ya. Ini. Oke. Ini ya, yang saya kotakin pakai warna merah ya. Ini jadi F statistik nilainya 3,568. Ini untuk DF-nya 2 dan 122, DF1 2, DF2-nya 122. Nah, kemudian p-value atau signifikansinya 0,0312. Nah, untuk interpretasi hasil atau cara baca hasilnya adalah di sini diketahui kalau F statistik atau F hitungnya itu lebih besar dari F tabel ya. Di sini 3,568 lebih besar dari 3,071. Jadi artinya CAR dan LDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA ya. Hal ini karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel ya. 3,568 lebih besar dari 3,071. Nah, atau probabilitas atau p-value atau signifikansi kurang dari 0,05 ya. Di sini 0,0312 itu kurang dari 0,05 ya. Sehingga di sini H0 ditolak dan HA diterima, yaitu CAR dan LDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Seperti itu. Untuk F hitung ya. Untuk selanjutnya adalah R square atau analisis determinasi. Nah, analisis determinasi ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabel X memberikan kontribusi terhadap variabel Z. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen ya. Jadi pengaruh secara bersama-sama itu prosentase sumbangannya itu berapa persen ya, dimana nanti sisanya itu prosentase sisanya itu dipengaruhi variabel lain yang di luar penelitian ini ya. Hasil analisis determinasi itu, nah ini ya, multiple R square ya, dan adjusted R square ya. Kalau di RStudio itu di sini nih, ini ada multiple R square dan adjusted R square seperti itu ya. Nah, di sini yang kita baca ya, kalau ada 2 independen itu kita pakai yang R square ya. Kalau ada 3 independen atau lebih, kita bisa baca yang adjusted R square ya, karena di sini ada 2 maka kita baca yang R square. Nah, di sini nilai R square-nya adalah 0,055 atau
5,5% ya. Kita jadikan persen, berarti kita kalikan 100. Nah, dengan ini maka artinya bahwa variabel CAR dan LDR secara bersama-sama memiliki sumbangan pengaruh terhadap ROA sebesar 5,5% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Seperti itu. Untuk menyimpan RStudio, ini sebenarnya sudah kita klik save all, seperti itu ya. Nah, itu ya analisis dari analisis deskriptif dan regresi linier ya. Kemudian untuk menghapus data ya, data yang ada di RStudio ini, jika kita ingin menghapusnya, caranya dengan klik ini ya, ada tanda clear object, di sini ya. Ini kemudian kita klik yes. Oke, nanti sudah bersih ya. Nah, ini jika kita ingin close, nah ini ada tanda silang di data R ini, kita klik oke. Kemudian kita tutup programnya, nah seperti ini. Kemudian kita klik save. Baik, itu tadi untuk pembahasan tutorial analisis regresi linier. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.